wow, sudah memasuki weekend lagi ya. Saya Kak Rose, hari ini tetap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya juga beberapa bintang tamu hadir hari ini untuk berbagi ceritanya, berbagi laporan pandangan mata ya. Salah satunya ada Keisha Ratuliu. Hai Bu. Ini kemarin sempat diundang juga di lamarannya El dan Shiva ya. Kita mau kepo-kepo, tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu, ngepoin yang lain, membahas apa yang lagi ramai di luar sana menjadi perhatian publik. Banyak menuai komentar baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia dari dunia nyata ya. Ini masih seputar perseteruan antara Tif dan Dr. Richard Lee. Harusnya kan kalau dalam minggu ini, hari Senin itu Dr. Richard itu diperiksa lagi. Dan kalau kemarin, kalau menurut keterangannya Tif, harusnya karena dia ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, dia bisa juga ditahan gitu ya kan. Tapi ternyata Dr. Richard hari Senin nggak dateng. Bahkan ada artikelnya tuh, bunyinya adalah dia terancam dijemput paksa jika mangkir lagi. Tuh ya. Nah, yang tadi malam itu giliran Tif yang diperiksa dengan statusnya sebagai tersangka untuk laporan dugaan pencemaran nama baik. Nah, ini menariknya adalah Tif kemarin datang itu di kursi roda, terus diinfus pula pakai baju kayak baju rumah sakit gitu. Iya kan? Terus lipstiknya dong. Lipstik yang nude ya. Orang sakit pakai lipstik. Ini sebenarnya beneran sakit, ini menjadi pertanyaan netizen. Beneran sakit atau lagi nyindir seseorang? Kita lihat dulu videonya berikut ini. Agak aneh gitu kalau lihat Tif ngomongnya lemes gitu ya. Komentar netizen coba kita baca yang berikut ini. Gak kelar-kelar, ini kasus Tif versus everybody gitu. Yang berikut, waktu jadi saksi kesana kesini gak pernah sakit. Giliran ada dipanggil langsung sakit dadakan gitu ya. Di salvok air infusnya nggak turun-turun. Yang berikut, baru ini baju rumah sakit boleh dibawa keluar sambil ketawa. Lanjut, yang menghujat bilang ini ono, nggak tahu kalau Tif itu lagi nyindir yang udah 2 kali panggilan mangkir bilang sakit. Tif itu nggak beneran sakit and nggak bener-bener diinfus itu katanya gitu. Yang berikutnya ada lagi komentarnya nggak. Ya, soalnya kemarin itu kayaknya Dr. Richard alasannya nggak datang di hari Senin itu katanya sakit. Tapi kalau kita lihat Instagramnya ya, 17 jam yang lalu dan 6 hari yang lalu, itu postingannya kayak lagi nggak di Indonesia gitu. Ya, ini 17 jam yang lalu nih waktu kita capture. Dia lagi ada di konferensi dokter estetik di Paris. Terus ini ada lagi nih di mana nih ya? Ini 6 hari yang lalu. I love you, dia nyebut ke nge-tag istrinya ya. Gitu. Ya udahlah, kita ikutin aja, kan kita sebagai penonton ya, kita ikutin aja. Nah sekarang ini mumpung ada yang kita bisa tanya-tanya dari kekepoan kita mau ke Keisha Ratuliu. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Keisha. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Kita mau lihat dulu postingan kamu kemarin yang kita kepoin juga ya. Kamu postingan di acara lamarannya Keisha, Shiva Haju sama El. Ya, ini my heart is full seeing you this happy. You deserve a love this beautiful Shiva Haju. And to you El Rumi, please guard her heart as gently as you found it. Elah. Terus ada videonya, coba kita lihat deh videonya berikut ini. Dua ibu-ibu itu ya. Dua ibu-ibu itu loh, kenapa? Itu Nangis terharu. Kenapa? Iya, karena kalau aku ngelihat perjalanan Shiva banget kan. Aku sahabat sama dia kayaknya udah 9 tahun deh. Jadi benar-benar ngeliat perjalanan dia banget. Terus habis itu dengar cerita dia banget. Jadi happy aja dia udah sampai di titik sekarang. Cerita dia yang mana nih yang bikin kamu? Wah, banyak deh pokoknya. Cerita perjalanan cinta doang atau perjalanan kehidupannya? Semua perjalanan kehidupannya. Oh gitu. Kan pasti perjalanan kehidupan orang-orang kan nggak mulus semua gitu. Jadi terharu aja sih gitu. Terus aku sama Margin nggak bisa dijadiin satu. Tular-tularan nangisnya. Satu netes yang lain ikut. Iya, udah gitu kayak cuman lihat-lihatan doang tuh bisa berkaca-kaca karena sama-sama melo. Sebenarnya bertiga Shiva juga gitu. Jadi kalau digabungin bertiga tuh melo banget tiga-tiganya. Dan kalian bertiga ini sering cerita-cerita apa aja gitu semua? Iya, sering. Kita cukup dekat banget lah gitu. Dulu aku berdua doang sama Shiva, terus semenjak ada Margin ternyata klop juga. Terus jadi kita sekarang bertiga. Oke. Tadi aku juga sempat lihat gini, El kurus banget ya gitu di situ. Terus kamu bilang emang mereka ini sama-sama kayaknya jaga makan dan olahraga banget juga dua-duanya. Ini aku jadi kepo nih. Apa sih kalau menurut kamu ya? Hal yang biasa bikin Shiva tuh paling sedih tuh soal apa sehingga kamu ketika lihat dia bahagia banget itu kamu juga ikut terharu? Sebenarnya apa ya, mungkin soal kayak pengen cepat-cepat kayak
happy gitu loh, kayak sebenarnya dia happy aja hidupnya, cuman mungkin pengen punya tujuannya. Semua orang kan kalau perempuan pengen cepet menikah kan gitu. Dia tuh salah satu impiannya mungkin pengen berumah tangga, karena mungkin rumah tangga di mata dia tuh mungkin ngeliat teman-temannya juga yang udah berumah tangga, rumah tangganya baik, rumah tangganya bikin happy gitu. Jadi dia punya tujuan itu dan sekarang udah sampai di tahap itu. Udah hampir nih ya, gitu tinggal selangkah lagi. Hampir ya. Jadi ini kira-kira ini akan secepatnya habis lamaran atau masih nunggu lagi nih baru akhirnya ke gerbang pernikahan? Semoga secepatnya, kita doain aja. Udah ya. dapat seragamnya belum? Belum. Belum. Belum ada tanggalnya nih? Belum. Nggak tahu aku. Kan belum dapat seragam. Oh iya. Kamu nanti bakalan dapat seragam juga nanti? Nggak tahu, kalau nggak dapat awas aja Syifa. Oh gitu ya. Terus udah kalian biasanya ada planning gitu kan, bikin apa sih namanya tuh party-party terakhir itu yang buat bridal shower? Belum ada. Belum ada rencana. Belum ada rencana Kalau sampai saat ini. Kalau kalian sahabat-sahabatnya sendiri udah ngebayangin belum mau ngapain gitu bridal showernya sama Syifa? Belum ngobrol soalnya. Oh gitu. Mungkin karena ini baru tahun baru kan, jadi Iya. kayak masih belum ketemu lagi juga gitu. Baru Banyak ketemu yang- lagi kemarin pas lamaran Syifa. Banyak yang menduga ini kan lamarannya di awal tahun gitu. Apakah sebelum puasa nanti mereka sudah menggelar pernikahan? Aku nggak tahu. Aku jadi kepo ya kan. Nggak tahu, sejauh ini belum ada sih. Gitu. Oke. Karena mereka ini private banget juga. Ke undang-undang lamarannya sendiri kamu terimanya H-min berapa? Kayaknya Hamin seminggu apa Hamin 2 minggu ya, lupa. Amin 2 minggu. Tapi udah sempat ngomong nanti ada awal Januari, awal tahun udah ya? sempat ngomong. Oh, udah sempat ngomong. Oke, baik. Ini kita lihat nih yang juga menjadi perhatian publik selain dandanannya Ibu Maya, Ibu Mulan. Kita juga melihat seserahannya ya. Ada kalung yang menjadi, orang tuh jadi kayak matanya ikut berbinar-binar seperti berlian ini. Coba ada videonya. Ini ada zoom in ya, zoom in kalungnya. Ini netizen luar biasa. Pokoknya ditaksir harganya sekitar ratusan juta rupiah lah gitu ya. Kamu sendiri nih sebagai ibu-ibu, teman-teman yang ngeliat pasti kepo juga nggak sih kayak netizen di luar sana? Iya, kepo pengen juga dapat. Adi tolong ya. Siapa mau ulang tahun tanggal Adi, 5 Juni. iya. Aku happy banget sih liatnya, soalnya ya Syifa deserve sih dapat itu. Dia kan gitu. kayaknya bener-bener apa sih diratukan banget ya, betul. bukan cuma sama El tapi sama keluarganya juga gitu. Dia sempat cerita nggak gimana perasaan dia gitu? Dia cerita sih, dan nggak usah cerita, sebenarnya aku udah lihat banget sih dia benar-benar diratukan sama El. Terus habis itu ya mungkin El memperlakukan karena Syifa juga pantas mendapatkan itu gitu kan, sesuai sama orangnya gitu. Pasti El melakukan itu karena El ngerasa Syifa pantas dapat itu. Tapi kan kamu sering curhat-curhatan, itu salah satu ini juga nggak sih wishnya Syifa dapat pasangan yang gimana gitu? Sebenarnya enggak sih, Syifa tuh orangnya nothing tulus gitu loh. Kayak dia tuh menerima apa adanya. Allah ngasih lebih gitu, kayak El lah gitu. Jadi sebenarnya kan dia mandiri banget, dia bisa beli apapun sendiri gitu. Tapi alhamdulillah dapet El yang bisa meratukan dia gitu. Jadi happy banget lihatnya. Nah ini kan kalian sahabatan juga, apakah sering sharing-sharing, nanya-nanya gimana mengenai penyelenggaraan acara gitu kan? Kamu juga pernah lewatin itu, tips-tipsnya apa yang harus diwaspadai menjelang acara gitu, ada nggak sih? Kalau soal acara dia mungkin udah banyak yang ngurus, jadi kalau soal acara tuh dia nggak ada minta kadang advice. cuman kayak bagusan ini apa ini, bagusan itu apa itu. Tapi kemarin pas seserahan tuh aku sama Margin temenin lihat-lihat. Oh, oke. Tapi kalau beli mereka berdua beli sendiri. Maksudnya kayak jalan berdua pilih-pilih sendiri. Tapi kalau kemarin sebelum pergi sama El itu pergi sama Margin sama aku. Terus lihat-lihat. Lihat apa nih, yang mananya nih? Lihat tas, lihat sepatu, terus lihat kayak body care apa ya gitu, makeup apa ya gitu. Terus jadi kayak tas bagusan yang mana, warna apa gitu. Oh, teman-temannya gini, itu aja yang kemahalan gitu nggak? Enggak dong. Itu aja tambah satu buat aku ya. Kalau yang ini beli 2 ya? Iya, gitu. Itu aja waktu pas nemenin Syifa beli lihat-lihat seserahan itu, aku sama Rian juga nangis di situ. Terus aku kayak Astaga, kok dari sedih situ aja udah nangis. Iya, karena happy banget, nggak tahu kenapa nular happy-nya gitu. Nah, ini kamu sebagai yang udah menjalani pernikahan, udah punya anak gitu, ada nggak sih yang kamu nasihatin gitu, pesan-pesan buat Syifa? Sebenarnya nggak ada sih, aku kayak cuman lebih ke semangatin dan support dan doain aja. Terus kayak kamu semangat terus ya, pasti banyak banget cobaan menuju pernikahan. Karena kan aku udah pernah. Kamu apa dulu? Wah banyak deh pokoknya gitu kan. Apa-apa, cerita dong salah satunya. Salah satunya mungkin masalah internal gitu lah. Kayak aku kira tuh kayak cobaan tuh dari luar doang, ternyata dari dalam tuh juga ada gitu. Nah, makanya aku juga kasih tahu sama dia, kalau dia kan lebih ke internal ya, kayaknya lebih netizen gitu. Netizen kan terlalu berisik masalah Syifa kan. Nah, makanya aku kayak, kamu nggak usah dengerin, kamu fokus sama El aja gitu, ke
pernikahan, gak usah dengerin netizen yang bersih banget. Mungkin biasanya tuh kalau internal tuh kayak yang ini maunya ini, ininya maunya gitu, betul, terus tersinggung di dalam masalah-masalah keluarga yang beda-beda pendapat lah. Gitu. Dulu waktu kamu mau menuju pernikahan ya, kamu sama Adi sempat ada ketegangan tersinggung gitu nggak sih? Ada, tapi untungnya keluargaku ternyata slow banget gitu. Kayak malah kayak ya udah kamu aja yang berdua yang ngurusin. Jadi aku kayak malahan kayak ya ampun ini nggak ada sama sekali pemilihan dari keluarga, ngerti nggak? Jadi kayak kita bingung sendiri gitu karena keluarga kita saking terserah kalian berdua gitu. Biar meminimalisir konflik ya. Iya betul. Karena kan banyaknya biasanya konflik di situ kan, apalagi antara mertua menantu. Nah, ini aku sama sekali mertuaku kayak terserah kakak-kakak maunya. Itu internal gitu. ya. Yang eksternal biasanya ada juga tuh. Misalnya kayak gebetan-gebetan lama nge-DM gitu ada nggak ya kamu? Allah, nggak ada sih kayaknya. Seingat aku udah lama banget 5 tahun yang lalu nih. Nggak sih kayaknya. Dulu-dulu ya. Dulu, Iya, oke. Ini juga yang menarik nih ada podcastnya Syifa dan El gitu membahas mengenai rencana mereka setelah menikah. Terus El bilang pokoknya terserah Syifa kalau mau kerja boleh, kalau enggak juga bagaimana nyamannya dia. Yang penting El itu sudah siap kayak menafkahi. Wow, kita lihat berikut. Dia sempat nanya-nanya juga gitu nggak sih atau punya planning gimana nanti setelah menikah, apakah tetap seperti biasa atau ngurangin atau ada kekhawatiran juga gitu tentang karir? Kayaknya Syifa tuh anaknya kayak aku gitu, jadi dia lihat aja ke depannya gimana gitu, jadi dia nggak overthinking gitu. Kalau sampai sekarang sih sejauh ini masih kerja-kerja aja ya, maksudnya kayak masih ngambil-ngambil kerjaan aja gitu. Tapi kalau syuting kayaknya udah jarang ya. Gitu. Kamu sendiri kalau sama Adi tuh tipe yang kayak El gitu atau justru harapannya kamu lebih banyak di rumah? Aku sih kalau Adi lebih membebaskan aku, mau kerja silahkan, mau enggak juga aku bisa juga gitu. Jadi kayak terserah akunya dan nyamannya gimana. Tapi kalau menurut aku kalau dua-duanya kerja kan bisa lebih kan menghasilkannya. Anak kita juga 3 Kak gitu. Jadi kayak biar lebih makmur. Biar uang sekolah aman, bisa terbayar dengan nyaman dan hati tenang ya. Kan kalian itu Syifa temannya ibu-ibu juga banyak ya. Kan biasanya ada masukan-masukan. Syifa nanti kalau ini tanya ya sama suaminya harus jelas tuh soal matematika gitu. Gitu nggak nasihat kamu? Enggak sih, soalnya aku ngelihat kayak kalau sampai sekarang sih L-nya kayak jujur-jujur aja dan juga aman-aman aja. Jadi sampai sekarang aku nggak ada nasihat itu, tapi mungkin Syifa dan El punya itu perjanjian mereka berdua sendiri. Jadi kamu teman-teman ketika melihat Syifa sama El tuh nggak ada khawatiran apa ya? Nggak ada sejauh ini. Mungkin kalau awal-awal kayak cuman kayak cepetan nggak ya gitu, terus kayak aduh beneran nih gitu. Tapi kalau sekarang kayak El tuh membuktikan, netizen kan tadi juga ragu kan, tapi setelah membuktikan ternyata serius gitu. 1,5 tahun aja loh langsung dipinang. Kalau kamu berapa lama dulu sama Adi? Aku 2 tahun. 2 tahun, itu pun harusnya setahun ya? Iya. Nunggu kamu lulus skripsi dulu? Iya, nunggu skripsi dan nunggu pandemi. Aku kan tunangannya dari tunangan ke nikah setahun jaraknya. Nah, tuh kamu kalau bisa memberi nasihat, baiknya tuh ya di luar skripsi lah ya. Baiknya habis tunangan itu jangan jauh-jauh ke nikah. Jangan jauh-jauh, nanti banyak berantemnya. Banyak cobaannya, banyak jindasim. Yang menguji. Apalagi sekarang jindasimnya banyak tuh komen-komen. Ya kan, membuat orang jadi gitu ya, jadi overthinking ya. Betul. Nanti kita ngobrol lagi sama Cica. Berikut ini ada ibu-ibu 2 anak ya. Anak-anaknya tuh perempuan-perempuan, cantik-cantik dan aktif-aktif. Nah, dia menikah dengan warga Australia, tinggal di Australia dan sering membagikan konten-kontennya. Dan ini anak-anaknya viral. Salah satunya yang paling kecil yang namanya Briel itu dikenal sebagai anak Samson. Kenapa? Coba kita lihat dulu profilnya berikut ini. Bersama dengan Ibu Niken dan ini dia. Briela. Hai Briela. Say hello. Hello Briela. Ini bahasanya bahasa apa kalau ngomong sama dia? Bahasa Indo. Bahasa Indo. Bule tapi bahasa Indo dia. Hai Briela. Tos dulu biar High five dulu. High five dulu. Kita mau Google Me dulu ya. Ini kalau soal Briela gitu, apa yang paling ditulis oleh netizen adalah bunyinya anak Samson katanya. Ini emang berotot sih ya kalau kita lihat ya. Karena kuat banget dia, Kak. Abis ngapain aja dia nih hari ini?
Hari ini kalau di Indonesia nggak gitu banyak kegiatan ya, maksudnya kalau di Jakarta ya, kalau kegiatan yang kalau di Aussie kan dia kan main-main di outdoor, di belakang rumah gitu kan, jadi dia suka ngangkatin pot, makanya ngangkatin meja, kayak dia explore gitu loh. Explore lingkungannya. Nah kalau di sini kan kalau nggak bisa seluas di Australia, jadi gimana dia cukup stres atau biasa aja? Enggak sih, kita ngajakin ke taman di bawah gitu aja ada sih. ya, tapi karena kan ada yang jaga juga. Nggak ada pot yang bisa dipindahin tapi Nggak ya? ada. Coba kita lihat seperti apa sih aktifnya Briel berikut ini. Yeay, tepuk tangan nih. Briel aja lihat dirinya sendiri kamu ketawa ya. Tapi emang Briel ini masih suka lihat aku ada pot cepat masukin ke mulut. Iya, kayak karena dia tuh apa yang ada di depannya gitu kita harus lihatin gitu kan, kalau enggak gitu dia suka masukin Dan itu cepet banget ya dia? Cepet banget, kalau harus cepet pokoknya tangannya tuh gercep banget. Jadi kalau lihat kan dia aktif banget terus cepet gitu ya. Itu makannya apa? Sehari-hari itu makannya apa? Dia semuanya makan doyan sih Kak. Gula-gula gitu yang bikin aktif nggak? Aku menghindari gula. Kenapa? Pernah ada dia? Pernah, waktu itu kejadian kan waktu Halloween. Jadi kan dedinya bilang ini tuh hari Halloween kan apa ya? Bagi-bagi permen. Bagi-bagi permen gitu kan. Pokoknya harinya anak-anak biarin mereka makan coklat, permen sepuasnya di hari itu gitu kan. Karena aku juga membatasi kan. Terus efeknya tuh besoknya Kak. Jadi biasanya dia tidur siang itu sampai tengah malam jam 1 dia baru tidur. Gitu. Jadi aktif terus. Aktif banget kalau kena gula. Makanya aku tuh menghindari gula. Ibunya makin repot ya kan. Komentar netizen coba kita baca nih. Ya bunyinya adalah cocok megang pasar katanya gitu. Dilepas di hutan, hutannya gundul saking aktifnya ya. Pernah kerja bareng beliau pas bangun jembatan Suramadu. Gercep Bangun soalnya proyek. ya. Tapi untung ya dia nggak sakit-sakit. Dulu pernah satu dinas sama Briel waktu perang. Wah katanya. Yang berikut orangnya penuh taktik. Ada yang bilang gini, wah ini aktif banget gitu kan, kalau sama kakaknya kan gitu ya, kalau dia lagi kesel langsung main gigit aja. Main gigit. Ada yang nanya, ini dulu kecilnya ari-arinya ditaruh di mana? Emang bener ari-arinya ditaruh di kulkas? Iya, hari-harinya ditaruh di dalam kulkas. Enggak, serius. Serius. Nah, betulan. Nah, jadi kan waktu itu kan kalau kakaknya kan lahirnya di Jawa gitu kan. Biasanya kan dipendem gitu kan, dipendem di tanah gitu kan. Lah kalau di Aussie kan biasanya orang abis lahiran nggak peduli sama ari-ari kan. Biasanya dibuat obat atau apa. Nah, aku bilang sama suami, ini aku mau ari-arinya kita tanam di pot. Aku bilang gitu, buat apa? Ya udah biarin aja. Biasanya kan di Aussie kan dibuat obat. Iya. Nah, terus kita tanda tangan. Ini harus jelas mau dibuat apa gitu kan. Takutnya dibuang di pinggir jalan atau kan nggak diperbolehin kan. Terus aku masih di rumah sakit selama 3 hari nih. Tolong banget ya nanti pulang langsung dikubur. Ternyata nggak dimasukin dalam kulkas nunggu aku aku ini. Sini, Oke, ambil lagi. Anaknya udah nyampe sana, udah nyampe pasar. Hati-hati. Iya. Ditaruh di dalam kulkas itu hari-harinya nunggu aku pulang dulu. Ternyata ini apa pas aku pulang? Ini apa? Ari-ari. Loh, untung nggak dimasak. Belum kamu kubur. Terus akhirnya sekarang udah dikubur? Udah dikubur ya. Kenapa nggak dijadiin obat aja kan sekarang model tuh plasenta di ini buat ya pengobatan. Cuma kan aku orang Jawa yang masih Iya boleh dimakan. Mau makan? Makan ambil Dimakan. Iya. It's okay. Oh no. Oh iya sama mama ya. Ambil. Tangan kanan. Bismillah dulu kalau makan bismillah. Amin gitu ya, lucu banget sih. Apa ini nggak bisa? Ada aja. Ayam. Ada duduk ayamnya aja. di sendok tuh gimana caranya? Ada duduk sini, ada makan. Dia harus pakai sendok sama garpu, bener itu ya. Kalau kita pakai tangan hak gitu ya kan. Wow. Ada makan di sini. Yummy. Susah makan aja pakai tangan, kelamaan. Tapi dia makan sendiri juga ya? Makan sendiri. Terus tapi bener itu yang pernah tadi palet apa sih? Itu yang dia pernah masukin dia mulut. anaknya iseng gitu loh, suka ngisengin. Enak, mantapnya gimana? Mantap dulu. Mantap. Apa ini buat apa? Dia aktif tuh, pernah ada videonya yang dia nyebrang dari balkon apartemen. Oh iya, nah itu gimana kan tuh? jadi Rame kan waktu itu ya. Karena banyak netizen yang menggiring opini nih kayak emaknya nggak terima katanya. Nggak, jadi tuh awalnya itu bangun tidur kan karena kita kan lagi LDR. Aku LDR sama suami. Nah, jadi pas waktu itu ini aku video lagi apa? Ini lagi mau laporan tiap pagi anaknya habis sarapan nih. Terus tiba-tiba dia lari. Nah,
aduh pusing aku sama anakmu itu kan aku kirim ke bapaknya, tapi kesalahan aku ngapain harus aku post karena orang nggak tahu sebenarnya. ceritanya. Terus ya adalah salah satu influencer ngomen bilangnya aku nggak terima, bukan aku nggak terima dan komentarnya tuh bagus banget sebagai seorang ibu yang ngingetin. Cuma aku bilang kayak kenapa sih harus di kolom komentar? Takutnya kayak banyak yang apa ya orang-orang yang apa ya menyalahgunakan karena di bisa mensos disebutin ya, di Facebook, di Twitter itu boleh, kayak banyak yang menggiring opini kayak buat cari duit gitu loh Kak, dengan viewersnya tuh banyak gitu kayak seolah-olah kayak aku nggak terima, bukan aku terima karena komentarnya tuh bagus banget, tapi kayak kalau bisa kan sesama konten kreator kalau ngingetin DM aja. karena apalagi centang biru kan diprioritaskan banget kan. Jadi kelihatan banget gitu. Gitu. Kamu cerita aja masih emosional gitu ya? Iya karena kayak banyak yang kayak apa ya menggiring opini yang katanya nggak terima, enggak aku terima kok dan komentarnya tuh bagus banget. Oke, tapi buat kamu agak kena mental juga. Aku kena mental karena setelah itu anak aku yang dibully habis-habisan sampai disumpahin sampai aduh iya ini yang salah aku, kenapa sih harus anak aku yang kena kayak gitu. Ya emang aku salah sih, aku membenarkan itu. Aduh, iya ini kan ya menjadi pelajaran ya kita. Kadang-kadang kalau komen tuh suka kemana-mana gitu ya. Kalau buat anak-anak udahlah kita doain yang baik ya kan. Ya, apalagi anaknya lucu menghibur gini ya. Bahkan siapa nih yang nyimpan stikernya Briel? Ada foto-fotonya lucu banget yang jadi stiker, coba kita lihat tuh. Tuh. Itu siapa? Adek. Itu loh, itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Baba. Bilang Baba gimana? Baba. Iya, itu pakai itu konde bule itu ya. Ih kamu Briel. Oh ya ampun. Nih kayak kondenya nih. Kayaknya ini diundang buat makan doang deh. Lucu banget sih. Iya. Ini rambutnya kemarin waktu jadi caki katanya ikut dikerli lagi ya biar padahal rambutnya udah kering, udah asli. Iya. Nanti kita mau tanya lagi nih, kakaknya kan juga sama aktifnya ya. Hilang gimana sih? Tampilin lagi. Ini gimana pengalaman kamu tinggal di negara orang, ngurus anak 2 perempuan yang aktif sendiri ya. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No Secret.